Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang grit ya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kalian sudah membuat komitmen kan? Nah, saya mau nanya nih, gimana proses kalian ketika menjalankan komitmen tersebut? Siapa yang mau mulai cerita duluan? Silahkan. Silahkan. Selama seminggu terakhir itu saya kan mencoba untuk tidak membandingkan diri saya dengan orang lain selama 1 minggu. Nah, ketika saya mencobanya, ya mungkin saya lebih memahami diri saya sendiri, Kak. Saya lebih menggali potensi saya dan kelebihan yang saya miliki, sehingga saya juga tidak terus-menerus terpaku untuk membandingkan diri saya dengan orang lain, Kak. Itu mungkin yang saya lakukan selama seminggu itu, dan alhamdulillah sih hasilnya juga lebih positif sih ke saya, dan ternyata saya mempunyai kelebihan gitu yang sebenarnya dulu saya tidak sadari gitu. Hebat. Yang lainnya silakan. Kalau saya, Kak, selama seminggu ini saya memahami bahwa bertanya di depan kelas dapat menambah pengetahuan, terus mengurangi rasa gugup saya, bahkan rasa cemas, dan meningkatkan kepercayaan diri saya ketika belajar, Kak. Yang lainnya? Saya, Kak. Silakan Fadia. Jadi saya awal-awalnya memang agak sulit untuk seminggu itu memulai mengajak ngobrol atau berbicara dengan teman-teman, tapi saya juga menjelaskan gitu ke teman-teman saya mau berusaha mencoba, dan alhamdulillah mereka mengerti gitu, dan secara sadar dan secara perlahan saya juga bisa mulai mengajak orang lain berbicara. Yang lainnya? Saya, Kak, Silahkan Nadia. dalam seminggu ini alhamdulillah saya ada perkembangan terbaru dari proses belajar saya. Saya lebih fokus pada proses belajar saya daripada terus membandingkan diri dengan orang lain. Oke, hebat. Silahkan Winnie. Kalau progres saya selama seminggu kemarin, saya mencoba menyampaikan lagi pendapat saya dalam kelompok kayak gitu. Terus dan ternyata teman-teman saya yang sekelompok itu mereka alhamdulillah gitu mendengarkan apa yang saya bicarakan ke mereka, dan juga pendapat saya itu diterima oleh mereka. Jadi mulai dari situ saya lebih mikir lagi, iya mungkin apa yang saya ucapkan itu tidak selalu salah dan tidak selalu ditolak gitu sama teman-teman saya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya proses atau progres kalian, perkembangan kalian setelah kalian minggu kemarin menjalankan komitmen. Perkembangannya sudah bagus, dan saya juga melihat bahwa teman-teman sudah melakukannya dengan baik. Tuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam lagi, yaitu tentang sesuatu yang kadang kita lupakan ketika kita sedang dalam keadaan kurang percaya diri, yaitu kelebihan diri. Nah, saya mau nanya nih, apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika kalian mendengar kata percaya diri? Kalau saya masih bingung sih, Kak. Kenapa bingung? Karena lebih mudah menyebutkan kekurangan daripada kelebihan sih, Kak. Oke, menarik nih. Apakah teman-teman yang lain merasakan hal yang sama dengan Syifa? Saya juga merasakan hal yang sama seperti Syifa, Kak. Ya. Saya bahkan merasa saya tidak punya kekurangan yang menonjol. Ya, tidak punya kelebihan yang menonjol. Oke. Iya, Kak, sama saya juga. Nah, jadi mungkin ternyata di sini kadang kita tuh hanya terfokus pada kekurangan yang kita miliki dibandingkan kelebihan yang kita punya. Oke, sekarang saya mau nanya dulu nih sama Syifa. Kira-kira hal apa yang Syifa paling sukai dari diri Syifa sendiri? Nggak tahu sih, Kak. Oke, gak apa-apa, kita pelan-pelan ya, gak usah buru-buru. Gini aja deh, kalau misalkan ada dosen atau temen yang minta bantuan sama Syifa, kira-kira hal apa yang bisa Syifa lakuin? Kira-kira hal apa yang bisa Syifa lakuin dengan baik gitu? Mungkin saya cukup bertanggung jawab.
Dari mana Syifa tahu kalau Syifa bisa bertanggung jawab? Ketika saya mengerjakan tugas kelompok, saya mengerjakan bagian saya sampai selesai, Kak. Hanya bagian Syifa saja? Tidak, kadang juga saya membantu teman yang lain juga, Kak. Oke, berarti itu menunjukkan bahwasanya Syifa tidak hanya bertanggung jawab atas diri Syifa sendiri, tetapi Syifa itu punya kepedulian kepada teman kelompok Syifa. Oh, iya juga ya. Gimana nih perasaan Syifa setelah setelah menyadari hal tersebut? Saya jadi lebih sedikit menghargai diri saya sendiri, Kak. Nah, itu sangat penting karena terkadang kita itu menunggu orang lain untuk menghargai diri kita sendiri, tapi kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Oke. Baik, sekarang saya pengen teman-teman yang lain memberikan tanggapan apa yang kalian lihat dari diri Syifa. Kalau menurut saya, Syifa itu orangnya bisa diandalkan, Kak. Oke. Saya setuju, bahkan kalau ada teman yang kesulitan, Syifa biasanya menawarkan bantuan yang berkali-kali. Menurut saya Syifa juga orangnya sabar, Kak, karena saya jarang melihat Syifa marah. Saya juga merasa nyaman kalau berbicara dengan Syifa karena orangnya tidak mudah menghakimi. Saya tidak menyangka kalian benar-benar memperhatikan hal seperti itu. Apa nih yang bikin Syifa terharu? Karena selama ini saya lebih fokus pada ketakutan saat presentasi, Kak, sampai lupa bahwa saya juga punya hal-hal baik. Oke, jadi sebenarnya satu kelemahan yang Syifa miliki menutupi banyak kelebihan nih yang Syifa punya. Iya, Kak. Jadi adil nggak kalau misalkan Syifa melihat diri Syifa sendiri hanya dari prestasi saja? Tidak, Kak. Kenapa tidak? Karena ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan, Kak. Saya sangat senang mendengar itu. Sekarang Devita, gimana nih setelah mendengar cerita Syifa? Hampir mirip sih, Kak. Kadang saya juga merasa saya hanya fokus pada satu kekurangan saja. Bisa diceritakan lebih lanjut? Mungkin saya lebih ke fokus pada penampilan sih, Kak. Karena ketika saya melihat ada teman yang lebih cantik, saya selalu merasa kalah. Nah, ketika pikiran itu muncul, biasanya apa yang Devita katakan ke diri Devita sendiri? Saya sering mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa saya itu kurang menarik, Kak. Sudah berapa lama kira-kira itu muncul? Mungkin sejak SMP sih, Kak. Sudah lama ya? Iya, sudah lama. Gini nih, coba deh Devita bayangkan ketika Devita punya teman yang setiap hari mengejek Devita terus, mengatakan hal-hal buruk tentang Devita. Terus itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kira-kira apa yang akan Devita rasakan? Pasti sedih sih, Kak. Menurut Devita, apakah selama ini Devita melakukan hal yang sama ke diri Devita sendiri? Saya tidak memikirkan seperti itu sih, Kak. Sekarang setelah dipikirkan, gimana? Iya sih, Kak. Saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Kalau ada mesin waktu nih ya, Devita akan mengulang waktu ke masa lalu. Kira-kira apa yang bakal Devita katakan ke diri Devita sendiri? Saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ternyata saya tidak seburuk apa yang saya pikirkan sebelumnya. Ada hal lain yang ingin diceritakan? Dan saya ternyata pantas dihargai, Kak. Oke, kalimat itu sangat bermakna. Devita, boleh saya mengatakan sesuatu? Boleh, Nan? Jujur, sebelum masuk kelompok ini, saya tidak pernah melihat Devita itu dari penampilan. Yang saya lihat malah Devita itu ramah dan mudah akrab dengan siapapun. Terima kasih, Nadia. Iya, Tita, bahkan kalau saya sedang tidak ada teman membicara, saya selalu nyaman mengobrol dengan kamu. Saya juga merasakan hal yang sama kok seperti Nadia. Saya juga merasa Devita sangat perhatian orangnya. Devita, gimana nih perasaan Devita setelah mendengar teman-teman tadi? Saya merasa dihargai, Kak. Oke, apakah Devita sudah lama tidak merasakan hal tersebut? Iya, Kak. Sudah lama. Oke, kalau gitu sekarang coba Devita nikmati perasaan itu sejenak, perasaan dihargai Devita sebagai pribadi, Iya, bukan Kak. karena penampilan. Iya, Kak. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Devita.
Baik teman-teman, dari cerita Siva sama Detita tadi, apakah yang lain mau menanggapi? Mungkin barangkali dari Nadia, Fadia, ataupun Windy, atau merasakan hal yang sama? Saya Kak. Mungkin kurang lebih sama ya kayak teman-teman di sini. Saya juga sadar bahwa saya itu terlalu fokus menyalahkan diri sendiri. Padahal nyatanya teman-teman saya itu menanggapinya dengan santai, dan juga mereka selalu mendengarkan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Mungkin ini hanya pikiran negatif saya saja. Saya juga Kak, sama. Satu nilai jelek langsung bikin saya ngerasa bodoh sekaligus. Padahal nilai matkul saya juga lumayan, dan saya juga selalu membantu teman saya belajar. Oke, bagus. Yang lain kan tadi? Kalau saya juga jadi bisa berpikir Kak gitu. Karena di masa lalu saya pernah ditolak, saya jadi mengecap diri saya orang yang membosankan gitu. Padahal kan tidak semua orang akan menolak saya gitu pada akhirnya. Oke, luar biasa teman-teman. Saya sangat senang mendengarnya. Jadi hari ini kita belajar satu hal yang sama. Terkadang pikiran negatif itu bohong dan kita malah menyiksa diri kita sendiri. Tuh. Nah, sekarang biar pikiran positif lebih nempel, pikiran positif yang lebih realistis ya, lebih adil buat diri kita, nempel ke diri kita. Nah sekarang yuk kita lakuin aktivitas kecil. Nah saya mau teman-teman menuliskan 2 kolom. Yang pertama yaitu kalian tuliskan hal-hal negatif atau kata-kata negatif yang sering kali muncul di pikiran kalian. Kemudian di kolom berikutnya di sebelahnya kalian ubah kata-kata tersebut ke yang lebih adil, yang lebih realistis, dan lebih merujuk pada kelebihan yang kalian punya. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 3 menit cukup? Cukup. Silahkan. Sudah? Sudah. Sekarang ada yang mau bacain hasilnya? Saya Kak. Silahkan. Di kolom pertama, saya payah karena takut presentasi. Ya. Tapi di kolom kedua, saya diubah jadi saya memang masih gugup kalau presentasi. Tapi saya adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan di kelompok. Oke, bagus banget sih. Mungkin barangkali Detita mau bacakan. Kalau saya Kak, tadi kan di kolom pertama saya menulis saya tidak menarik. Kemudian di kolom kedua saya ubah menjadi penampilan itu bukan segalanya, dan saya adalah orang yang ramah, perhatian, dan kehadiran saya bikin orang lain nyaman Kak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kan teman-teman, rasanya tuh adil ya kalau misalkan kita melihat diri kita dari hal-hal yang positif, dari sudut pandang yang lebih positif. Nah, berarti hari ini kita sudah mulai bisa membuka mata kita untuk melihat hal-hal positif yang ada di diri kita, kelebihan yang kita punya. Jadi nggak fokus lagi pada kekurangan kita. Nah, untuk komitmen di minggu ini sebelum saya tutup, saya mau jadi ketika kalian ada di posisi atau pikiran negatif itu muncul lagi nih ke kita. Jadi kalian ubah pikiran negatif itu sama kata-kata yang sudah tadi kalian rubah. Tuh, gimana? Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke.
teman-teman, makasih untuk hari ini. Mungkin dicukupkan sekian ya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi